Firman yang kami yakini berkuasa kiranya menguasai segenap kehidupan kami melalui kuasa Roh Kudus di dalam Kristus Yesus. Amin. Baiklah, kaum bapak yang bersekutu dalam seksi pria di GKP Menteng, Jakarta, kita akan membaca firman Tuhan apa yang tertulis dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat 33 hingga ayat yang ke-46. Nah, jika mungkin salah seorang dari kita bisa membacakan Lukas 11 ayat 33 sampai 36, dan kemungkinan juga kemudian jika dimungkinkan seorang lain membaca Lukas 11 ayat 37 sampai 46. Jadi perikop kita pada malam hari ini dibagi dalam dua bagian. Jadi yang pertama membaca Lukas 11 ayat 33 hingga 36. Dan yang bersedia dipersilakan, dan kedua nanti ayat ke-37 hingga ke-46. Baik, saya mau bersiap, saya bacakan Lukas 11 ayat 33 sampai 36. Tidak seorang pun yang menyatakan kita lalu hanya di kolong rumah atau di bawah tanah, melainkan di atas dia supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahaya. Matamu adalah kita tubuhmu, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuh terang dan tidak ada bagian gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila kita mengenali golongan cahayanya. Ya. Yang kedua dari 37 sampai 46. Benar. Kami akan bacakan. Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Ketika Yesus selesai mengajar, orang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu lalu makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh kerampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar kesepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran. Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat, dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Seorang dari antara ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga. Tetapi ia menjawab, celakalah kamu juga, hai ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak tertipu pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terima kasih Bapak-Bapak. Ya, memang menggabungkan dua perikop, apalagi mengarahkan kepada satu tema, ini bukan hal yang mudah. Dari dua perikop ini, pelita tubuh dan Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, lalu dirangkum dalam sebuah tema yang mengatakan pakailah tubuhmu untuk memuliakan nama Tuhan. Saya katakan tadi ini bukan hal yang mudah. Namun demikian kita coba menggumuli bagian demi bagian. Pertama ingin saya sampaikan kepada kita semua, memahami kitab Lukas perlu juga memahami tentang keberadaan kitab ini, Injil ini. Kepada siapa sebenarnya Injil ini ditulis? Yang jelas kalau penulisnya Lukas, kita sepakat. Tapi kepada siapa Injil ini ditulis?
saya ingin mengajak kita untuk membaca apa yang tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Saya bacakan kepada kita. Lukas pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, dari asal mulanya aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Nah, dari sini kita mau mengatakan bahwa Injil Lukas ini diperuntukkan bagi orang Yunani. Atau boleh dikatakan Injil Lukas ini secara khusus diperuntukkan bagi kaum terpelajar, orang-orang intelektual. Dan itu terlihat pada ayat yang ketiga yang telah kita dengar bersama, dikatakan, karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, dari asal mulanya aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Ini ciri-ciri orang yang memiliki intelektual. Tidak hanya menulis sembarangan, tapi dibuat dulu penelitian sedemikian rupa, diatur sedemikian rupa. Setelah itu bahan-bahan terkumpul semua dan dia tuliskan, jadilah Injil Lukas. Nah, ketika ini dituliskan dan dimaksudkan kepada orang-orang Yunani, kepada orang-orang kaum terpelajar, termasuk kepada ahli-ahli Taurat, termasuk juga ada seperti dalam bacaan kita kepada orang-orang Farisi, orang-orang yang mengerti soal keagamaan. Nah, oleh sebab itu ya, untuk memberikan pengertian kepada ahli-ahli Taurat, kepada orang-orang Farisi, ini bukan hal yang mudah. Apalagi mereka boleh dikatakan orang yang ahli dan mereka senantiasa mempunyai a priori kepada Yesus, memiliki kecurigaan, sehingga ketika mereka berhadapan dengan Yesus, yang ada ya, yang terjadi itu semacam ya pembangkangan seperti itu, yang muncul semacam kritikan-kritikan. Nah, bagaimana Yesus memberikan penjelasan kepada mereka? Lalu ini dirangkum oleh penulis Injil Lukas yang bernama Lukas sendiri. Dia memulainya untuk menjelaskan tentang kebenaran firman dimulai dari pelita tubuh. Dalam bacaan kita tadi dikatakan, tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang. Nah, seperti ini. Nah, dari segi ini sebenarnya ya ada semacam sindiran juga ya, seperti itu ya. Apa yang Yesus maksud ini dengan ayat yang ke-33 ini? Nah, sepertinya ada penafsir yang mengatakan yang dimaksud dari ayat yang ketiga ini, tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang. Yesus bermaksud ya di sini hendak menjelaskan ya tentang keberadaan dirinya sendiri. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi tentang keberadaan Yesus. Ya, yang suatu ketika dia harus mati, dikuburkan dan bangkit. Ini diungkapkan Yesus secara transparan gitu. Dia coba ungkapkan itu secara transparan supaya setiap orang dapat melihat begitu. Tapi menjadi pertanyaan muncul di sini ya. Apakah ungkapan Yesus ini benar-benar hanya kepada orang yang memang benar-benar bisa melihat seperti itu? Apakah maksud pikiran Yesus ini memang kepada ya alat indera yang dimiliki oleh seorang? Ya, jika orang bisa melihat, ya kemudian dia akan melihat sesuatu yang terang benderang, sebagaimana pelita yang ditempatkan itu harus ditempatkan di. Ini yang dimaksud. Bapak, kaum bapak yang saya hormati, yang saya kasih dalam Kristus Yesus, saya ingin mengatakan seperti ini. Sebenarnya Yesus tidak ingin hanya mau mengatakan terhadap indera penglihatan mata secara langsung, tidak. Ini bisa saya buktikan kepada kita bersama-sama. Nah, kalau kepada kita mungkin sebagai orang yang bisa melihat, ketika mati lampu ini kita matikan, apakah ini berpengaruh dalam kehidupan kita? Ya, kaum bapak, bagaimana kira-kira? Kalau lampu sekarang kita matikan semua di tempat kita masing-masing, ini menjadi masalah enggak? Tapi saya bisa tanyakan kepada teman saya yang di samping saya,
Bernardus Simbolon. Bernardus, seandainya lampu ini mati, apakah ini terlalu berpengaruh kepada hidupmu? Coba dijawab dengan keras. Tidak berpengaruh, dia katakan. Ya, kenapa? Karena memang dia seorang tunanetra. Ya, memang sebagai tunanetra yang masih memiliki sedikit penglihatan. Itu yang disebut dengan istilah low vision. Nah, oleh sebab itu maksud Yesus dalam hal ini ya termasuk mengarahkan kepada mata rohani. Pelita ini menunjukkan kepada tubuh kita, diri kita, keberadaan kita sebagai orang percaya, begitu. Jadi ini nanti hubungannya kepada perikop berikutnya ini menjadi jelas. Sebab apa? Ya, sebab Yesus mengatakan ya pelita terang itu penting, menampilkan keyakinan kita, kepercayaan kita sebagai orang percaya di dalam pemandangan umum ini menjadi sangat penting, kira-kira begitu. Nah, kaum bapak yang saya hormati, jikalau kita kembali membaca apa yang dikatakan dalam firman ini, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Nah, yang maksud di sini kembali itu kepada mata rohani. Tidak hanya sebatas kepada mata secara langsung ya, indera penglihatan. Kalau ini sebagaimana saya katakan tadi, ini bisa dibuktikan. Teman saya Bernardus di sini matanya buruk. Buruk kenapa? Karena nggak bisa difungsikannya, nggak bisa menggunakannya. Dia sebagai seorang tunanetra. Tapi ya mata rohani menyangkut kepada keyakinannya. Kalau ini tidak dia nyatakan secara konkret dalam kehidupan ini sebenar-benarnya, maka seluruh rangkaian tubuh ini menjadi gelap dikatakan. Ya, tidak berarti apa-apa. Lalu dalam bacaan kita pada ayat yang ke-35 dikatakan, karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi gelap. Ya. Terang yang ada padamu, Kristus yang kita terima dalam kehidupan kita jangan pula kita tutup-tutupin. Tidak perlu kita sembunyikan, tapi itu harus kita nyatakan. Artinya kesaksian hidup kita ini ya menyaksikan ya sebagaimana Kristus ya. Sebagaimana Kristus, itu dia. Dan yang terakhir pada bacaan yang pertama, jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang sama seperti apa apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Ya, kaum bapak yang saya hormati, saya katakan tadi tidak mudah menghubungkan dua perikop ya, kemudian mengarahkan kepada satu tema. Tema ini juga ya begitu spesifik yang mengatakan pakailah tubuhmu untuk memuliakan nama Tuhan. Lalu apa yang menjadi kaitan dari kedua perikop ini? Ya jelas memang ya sangat berkaitan. Saya katakan tadi bahwa Injil Lukas ini diperuntukkan bagi orang-orang ya kaum cendekiawan ya, kaum terpelajar, orang-orang yang boleh dikatakan mempunyai pengetahuan. Nah, di sini Yesus setelah berbicara tentang pelita, sepertinya dia berhadapan dengan ahli-ahli Taurat, ya. Dia berhadapan dengan orang Farisi, dan dalam pertemuan dengan ahli Taurat dan orang-orang Farisi terjadi percakapan, terjadi perdebatan. Itu pun setelah mereka mengundang Yesus. Undangan yang dilakukan kepada Yesus ini juga sebenarnya mempunyai motivasi yang lain sebenarnya, tidak murni. Tidak dalam rangka menyayangi, mengasihi Yesus, tapi ingin mencoba Yesus, menginginkan sesuatu, kejelasan dari dalam diri Yesus. Setelah diundang, lalu muncul semacam pertanyaan, sebagaimana dikatakan dalam bacaan kita ya. Orang Farisi itu melihat hal itu, ya heran. Apa yang dilihatnya menjadi keheranan? Keyakinan mereka, kepercayaan mereka, dan kebiasaan mereka sebelum makan mencuci tangan. Lalu Yesus tidak melakukannya atau murid-muridnya tidak melakukannya. Langsung ya kritik ini muncul kepada mereka.
bahwa ini tidak dibenarkan dalam tradisi Yahudian seperti itu, ya. Lalu melakukan semacam kecaman pada ayat yang ke-39 dalam bacaan kita. Tetapi Tuhan berkata kepada mereka, kamu orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalam penuh rampasan dan kejahatan. Apa yang mau disampaikan oleh Yesus? Saya katakan tadi ya, memang menjelaskan kepada kaum terpelajar, cendekiawan dan sebagainya, ini bukan hal yang mudah. Tapi ternyata Yesus memilih kalimat yang to the point seperti itu. Tidak ada tadi ngalih-ngalih, langsung menuju sasaran. Ya, dia mau katakan kepada mereka, ya kamu itu hanya mau memperlihatkan luarnya aja, sementara dalamnya itu penuh dengan kebobrokan. Artinya yang mau mengatakan kamu itu penuh dengan kemunafikan seperti itu. Lalu ayat yang ke-40 dikatakan, hai orang bodoh. Wah, ini stupid, tak tanggung-tanggung ya. Artinya semacam kata-kata yang terlalu keras seperti itu. Tapi setelah dimulainya dengan penjelasan tentang pelita, tidak pantas meletakkan pelita di bawah ini gantang, di bawah kolong. Tapi kamu harus transparan. Setelah memulai dengan itu, dia pun langsung mengungkapkan transparansi kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Kamu orang bodoh. Bukankah dia yang menjadikan bagian luar? Tahu nggak kamu ya? Kamu ya. Yesus itu sebenarnya yang melakukan itu semua, baik yang di dalam maupun yang di luar. Nggak perlu artinya memberi pengajaran atau mengajari tentang keberadaan eksistensi Yesus seperti itu. Lalu ayat yang ke-44 dikatakan, akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Nah, kalau kita lihat nanti pada ayat-ayat terakhir juga ada arahan daripada Yesus ingin mengatakan kepada orang Farisi, bukan hal-hal yang muncul di permukaan yang paling penting, ya, bukan perkataan yang paling diutamakan, tapi Yesus mau mengatakan yang paling penting itu adalah kualitas, isi. Apa sungguhnya yang kamu lakukan dalam kehidupan kamu? Nah, ini lebih jelas lagi kalau kita ikuti apa yang dia katakan. Celakalah kamu, hai orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, ingu, dan segala jenis sayuran. Masuk ya, to the point. Ya, oke, kamu sepertinya ngomong begitu bagus, ingin memperlihatkan siapa kamu yang sungguhnya. Tapi dalam kenyataan apa yang kamu lakukan itu sebenarnya itu penuh dengan kepalsuan. Kamu memberikan persepuluhan katanya, itu dari ingu ya, selasih. Lalu jenis sayuran. Ini apa? Ini semacam rempah-rempah sebenarnya. Misalnya seperti di kita itu andaliman, atau mungkin jintan, atau yang lain-lain sebagainya. Artinya mau mengatakan ini kalau dari seorang petani ini sampingan begitu. Hasilnya juga tidak terlalu besar. Yang kamu berikan itu adalah dari sisa-sisa, dari hal yang paling kecil yang kamu miliki. Berbeda dengan misalnya janda yang kita ketahui, dia memberi dari kekurangannya, tapi ini memberi dari kelebihannya, ya, dari sisa-sisanya seperti itu. Dan ini yang dikecam oleh Yesus. Lalu ayat yang ke-43 mengatakan, celakalah kamu, hai orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadah dan suka menerima penghormatan di pasar. Saya coba hubungkan misalnya dengan falsafah Batak. Falsafah Batak terkenal dengan tiga hal itu ya. Hamoraon, Agabeon, Sangapon. Pada akhirnya ini mengarah kepada Sangapon ini rasa hormat seperti itu. Nah, sebenarnya sebagai orang yang percaya, pengikut Yesus, sebagai pelayan, bukan rasa hormat yang paling utama untuk ditonjolkan, tapi bagaimana supaya Anda berbuat di dalam kehidupan. Itu yang ingin ditegaskan oleh Yesus. Lalu ayat berikutnya, seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepada guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga. Perlawanan dilakukan ketika melakukan semacam dialog.
Tapi Yesus yang mempunyai integritas, itu saya katakan, tidak goyang karena ucapan-ucapan di luar. Tidak goyah dengan apapun yang dia dengarkan. Bagi Yesus yang paling penting kebenaran adalah kebenaran. Dan kebenaran harus disuarakan. Dan ini relevan dengan perikop yang pertama. Jangan pernah meletakkan gantang pelita di bawah gantang atau di kolong. Tapi nyatakan sesuatu secara transparan. Nyatakan keberadaanmu. Nyatakan dirimu dengan sesungguh-sungguhnya. Ibarat kata lagu jangan ada dusta di antara kita, seperti itu. Lalu ayat berikutnya mengatakan, tetapi ia menjawab, celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul. Nah, ini apa yang mau dikatakan? Ahli Taurat yang paling utama baginya adalah peraturan-peraturan. Nah, kalau kita simak dalam keberadaan umat Israel, ada berapa peraturan? Sekitar 363 peraturan 360 sekian. Nah, peraturan-peraturan ini saya kira merupakan beban untuk dilakukan oleh setiap orang. Jangankan 361, 10 firman aja. 10 firman kalau ini diterapkan, ini menjadi semacam patokan jaminan bagi seorang untuk dapat dikatakan dia beroleh selamat atau tidak. Semua orang akan mengalami kegagalan. Nah, apalagi ditambah dengan peraturan-peraturan lainnya oleh orang-orang Farisi Nah, ini merupakan pemberian beban kepada setiap orang. Sementara dia mengungkapkan peraturan, tapi dia juga tidak berbuat. Dia menerapkan soal perpuluhan, sementara yang dia berikan dikatakan itu sisa-sisa. Itu yang dikatakan tadi dengan selasi, ingu dan sebagainya. Apa yang mau diungkapkan oleh Yesus? Bahwa Yesus mencoba membongkar kemunafikan mereka. Dan Yesus menghubungkannya dengan istilah pelita, mencoba mengungkapkan transparansi di dalam kehidupan. Nah, kalau saya hubungkan tadi dengan tema kita, pakailah tubuhmu untuk memuliakan nama Tuhan, lalu dihubungkan dengan tujuan daripada penelaan Alkitab ini, agar kaum bapa menggunakan tubuhnya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan cara menjauhi segala perbuatan dosa. Saya terus berpikir dengan tujuan ini. Ini tujuan yang benar? Saya pikir tidak. Kita diajak untuk menghindari segala perbuatan dosa, menjauhinya. Bagaimana caranya menjauhi perbuatan dosa? Kita sekarang ini hidup di dunia, apalagi kaum bapak hidup di ibu kota. Nggak terlepas dari pencemaran-pencemaran segala bentuk beraneka ragam begitu. Kalau kita mau menjauhi dosa, menjauhi ibu kota, kemana kita akan tinggal? Apakah kita akan tinggal ke planet lain begitu? Sehingga kita terhindar. Saya kira ini juga tentang tujuan daripada PA ini perlu diruskan seperti itu. Nah, ini yang saya lihat dari sini. Tapi sekalipun demikian, kita dapat melihat apa kira-kira yang dapat kita gali dari maknanya lewat percakapan kita. Pasti ada, pasti kita dapat menemukan kira-kira apa yang kita maksudkan di sini, memakai tubuh kita untuk memuliakan nama Tuhan. Apa-apa yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak menjauhkan perbuatan dosa. Enggak, itu sepertinya mungkin nanti ada di antara kita yang dapat merumuskan daripada tujuan ini bukan menjauhi dosa, tapi kira-kira apa gitu. Ini yang mungkin sebagai pengantar dari kami yang bisa saya sampaikan, dan kita nanti akan coba menyimpulkan secara bersama-sama. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator untuk bisa membantu kita melakukan semacam penelaan atau diskusi lanjutan. Terima kasih Pak Pendeta atas uraiannya, atas pencerahannya, dan kami tadi mencatat beberapa hal mengenai penyampaian Tuhan Yesus yang dalam bentuk perumpamaan. Jadi kalau perumpamaan ini membuat kita itu menjadi bisa berkembang Jadi orang timur memang suka sekali berumpama, sehingga kita bisa lebih dalam, lebih kaya
sesuai dengan pemahaman kita masing-masing. Dari yang pertama tadi, bagian pertama yaitu mengenai pendidikan guru, kami mencatat bagaimana kita diajak untuk hidup transparan, kemudian yang disebut mata rohani, ya kehidupan rohani, dan supaya kita bisa percaya kepada diri kita, dan kalau itu gelap, gelaplah dia. Dan tadi contoh yang sangat jelas di bagaimana dia Petra, walaupun mungkin secara jasmani tidak bisa melihat, tapi rohani yang kuat itu juga membuat mereka masih bisa melihat terang Kristus itu. Jadi kita diminta untuk transparan, ya, ini mungkin dalam periode ya, transparan semuanya juga. Tapi di bagian yang kedua juga ini mengkritik soal pencitraan ini kami lihat ini ya. Pencitraan yang sekarang menjadi apa ya, menjadi kami orang marketing ini Pak Pendeta ya. Iya. Kadang-kadang pencitraan itu dibuat untuk covernya ya, covernya. Jadi covernya baik. Jadi ini semua gimana kita supaya tidak hanya saleh secara ritual, tapi juga saleh secara sosial, secara spiritual di dalam. Dan ini yang berat adalah tidak munafik dan menghargai memberikan apa yang seharusnya kepada Tuhan. Jadi ini suatu perubahan yang besar yang menjadi kritik kepada Yesus kepada establishment ya, yang sangat kuat pada waktu itu, orang Farisi dan ahli Taurat. Jadi tidak terbayang bagaimana sebenarnya risikonya ini. Tapi inilah firman Tuhan yang menjadi kita. Kami undang untuk kita memberikan serinya. Kami persilakan dari bapak-bapak, apakah aplikasi atau tambahan atau pertanyaan, kami persilakan. Kayaknya Pak Saksi Tungkul udah mau menanya ya tadi lihat. Ya, terima kasih banyak. Selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam Mamang Saud Stempul. Ya, jawab pertanyaan orang ya. Terima kasih Bang, tadi saya telah masuk. Ya. Sebenarnya ini ya, yang pertama itu kita tadi adalah perubahan mengenai bawaan terang. Bagian kedua, bagaimana menyatakan terang langsung. Strike poin. Juga itu si siapa namanya? Taurat. Itu surat. Nah, ini satu hal yang menarik memang ya. Ada satu ayat yang selalu dikatakan jangan setuju dong desanya yang lagi mengatakan terang itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya, ini salah satu. Tapi dalam terang hal ini memang agak berbeda. Yang dari sisi terang kita sendiri, kan terang dari kita sendiri ini. Apa yang kita ketahui, mana yang baik, mana yang benar, mana yang tidak tahu, dan ada orang yang tidak melaksanakannya, harus tetap ketemu. Menurut terang itu memang ada dua ya. Kalau kita lihat dalam kita biasanya kita bisa melalui langsung. Yang lebih banyak kita lebih senang kalau orang tidur ini tidak dengan perumpamaan tadi senang berikan contoh keadaan hidup. Kita sering kalau lihat orang meninggal, dari dia terus di dunia. Yang ini dari situ bodoh di dunia. Kita lihat berada itulah terang yang akannya dalam hidup. Jadi memang dia tidak hanya tidak dapat anak-anak itu. Istri dia ini bodoh. Jadi bukan ini memang yang paling perlu dihindarkan. Kita akan memberikan pokok, kita akan memberikan tuntutan. Kalau ada baru saya kira kita menasihati itu ya,
Iya, iya. Seperti bisa menasihati. Kalau cuma ngomongnya aja kita nggak bisa, nggak bisa. Langsung kita akan kasih orang-orang. Kau ngomong aja. Inilah memang yang susah. Kadang-kadang berbuat bagus, menasihati kita bagus, berikan contoh, memberikan yang bagus. Tapi untuk mengucapkan membuat contoh kita bagus, tapi melakukan contoh itu pun kita selalu. Saya kira itu yang saya dapat dari sini. Bagaimanapun kita harus tetap mengisi diri kita supaya ini yang menjadi terang yang bercahaya dari dalam hubungan sosial kita dengan sesama. Kadang-kadang mengucapkan seperti yang dibuat di pada bagian itu mempererat coba. Siapa kau? Kalau perbuatan kita betul, kalau perbuatan kita pun apa? Ini siapa kau? Jadi untuk melaksanakan yang kedua itu, yang pertama harus yang pertama itu kita lakukan, lalu kita bisa melakukan yang kedua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sukun. Kami mencatat juga tadi bagaimana hidup itu kita sendiri sebagai terang dan kita harus action ya, bersedia menjadi contoh, menjadi role model. Bagaimana action itu lebih nyaring daripada kata-kata itu berkata-kata yang kita lihat ada itu menjadi semacam rasa juga keduanya supaya dari orang Palisi jadi supaya di dalamnya apa yang mesti juga yang di luar itu memang didasarkan oleh motivasi yang baik. Kami minta lagi nanti sebelum ke Pak Pendeta menanggapi, mungkin ada yang sharing, ada juga pertanyaan ini bebas saja. Kami minta kita di sini ada banyak ini sebenarnya yang kami minta silakan. Dan mungkin sebelum berlanjut, tertarik apa yang dikatakan oleh Mang Saud. Memang mengatakan hal sebagaimana perikop yang kedua itu, sebagaimana Yesus mengecam ahli Taurat dan orang Farisi, ini bukan hal yang mudah. Tapi ketika kita melakukan berada pada posisi pelita yang benar, yang menempatkan diri kita pada posisi yang benar, artinya kita berada dalam situasi yang diharapkan oleh Yesus lah gitu, yang bisa memancarkan terang. Hal yang kedua ini tidak perlu lagi sebenarnya diucapkan seperti itu ya. Secara otomatis dia terlaksana begitu. Nah itu memang menarik sekali. Oleh sebab itu himbauannya bagaimana menyatakan ya keberadaan kita ini sebagai pelita untuk boleh menyinari ya, lokasi atau tempat di sekitar kita. Itu yang boleh saya tangkap yang ya sangat-sangat menarik apa yang diungkapkan oleh Amang Saud. Terima kasih. Lanjut kepada moderator. Baik, terima kasih. Saya ingat juga Nabi Nathan itu ya, ketika menegur Daud itu, kau lah anakku, waduh, itu bagi kita ya. Ketika dari umpama tentang yang memang mengambil tumbanya itu, ternyata Daud lah itu. Ya, saya kira kami minta lagi bapak-bapak bisa ada aplikasi, kami silakan. Kalau saya ingin dengar Pak Robert. Nah, Pak Robert ini, silakan Pak Robert. Mangga tuh, Kang. Jadi saya mohon maaf, saya cuma pendengar saja dulu karena saya tadi kitab saya ada di pendengaran saya banjir ini. Maaf, saya menyimak aja ini katanya. Jadi Pak Sisoro ini anggota kita yang paling rajin, paling militan. Lebih banyak rumahnya paling jauh tapi paling luar datang. Jadi ini
Udah menjadi terang beliau ini menerangi kita. Mereka kalau terlambat malu juga lihat Pak. Dan beliau tidak pernah mau milih terlambat itulah. Jadi makin berat buat kita. Kami undang lagi. Baik, saya sedikit dulu. Silakan. Memang dari seluruh tadi penjelasan itu jelas bahwa Allah memiliki ketujuan agar hidup manusia itu bisa bercahaya bagi dunia ya. Tapi kenyataannya yang terjadi, mata yang merupakan salah satu anggota tubuh manusia dibutakan oleh gelapnya dunia. Manusia suka melihat gelapnya dunia yang membawa jatuh dalam semua. Tadi dijelaskan bahwa mata secara fisik adalah kita tubuh. Dan selama kita itu bekerja dengan baik, ada cahaya dalam tubuh. Nah, sekarang pertanyaannya adalah pada saat pada saat mata mencoba melirik dosa, anggota tubuh yang lain merespon itu bertindak dengan dosa dan hal itu terjadi. Lihat bagaimana manusia yang dilakukan. Pertama hanya melihat buah dengan yang baik. Jangan. Pertanyaan sekarang ini ya, mata sebagai tertentu itu sangat penting. Sekarang bagaimana caranya menjaga mata yang adalah kita tubuh? Ya, kira-kira bagaimana? Kenapa Tuhan Yesus menggunakan kata mata bukan tangan, kaki, telinga, mulut ataupun anggota tubuh lain? Dia ambil mata lagi. Dari itu, terima kasih. Baik, kita 3 pertanyaan dulu ya. Jadi dari mata turun ke hati katanya ya. Jadi ini malah dari mata kemudian muncullah ke tubuh yang lain. Jadi bagaimana kita menghindari? Tapi persilakan Pak Pendeta. Iya, terima kasih. Memang itu menjadi sesuatu yang sulit untuk dijawab ya. Dalam pengertian kenapa Yesus mengambil mata. Tadi saya katakan bahwa kitab Injil Lukas ini diperuntukkan kepada orang-orang kaum terpelajar. Nah itu sebagaimana dikatakan dalam kitab Lukas pasal yang pertama ayat yang ketiga tadi. Ya, setelah semua dikumpulkan bahan-bahan, membuat penelitian ini dan itu baru dia tuliskan. Nah, memang penulis Lukas juga sadar memberikan pemahaman yang benar atau pemahaman yang mudah kepada kaum terpelajar itu tidak mudah. Apalagi dia tahu bahwa orang-orang Yunani termasuk di dalamnya orang Yahudi, ahli Taurat, ini orang-orang yang pintar. Nah, dalam hal ini dia mengambil contoh-contoh ya, sebagaimana Yesus pernah mengisahkan tentang hal ini. Nah, dalam hal ini ya, penulis Injil Lukas mengetahui betul siapa Yesus. Sehingga lewat penjelasan ini yang dia rangkum lewat tulisan ini, dia coba ungkapkan itu. Nah, kalau kita lihat tentang pelita ini hanya ada di dalam kitab Injil Lukas. Nah, Injil bicara tentang Injil, kita bicara tentang Injil sinoptis. Injil dikatakan Injil, ini keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tapi Injil sinoptis itu ya dalam pengertian memandang secara bersama-sama. Kalau ada di Matius, dia ada di Markus, dia ada di Lukas. Ini yang disebut dengan Injil sinoptis. Tapi khusus mengenai pelita ini hanya ada di kitab Injil Lukas. Oleh sebab itu kita mau katakan Lukas memang mencermati bahwa ya menyampaikan pikiran gagasan tentang pelita untuk menyadarkan orang-orang Yahudi ini sangat tepat. Nah, hal lain memang pas kalau kita hubungkan dengan bacaan perikop yang kedua. Ketika orang Farisi, ya ahli-ahli Taurat mengundang Yesus makan, yang pertama-tama kritik muncul itu bukan karena rabaan, bukan karena ucapan, tapi lewat penglihatan. Guru, muridmu makan enggak membasuh tangan, dan itu tidak dibenarkan dalam tradisi Yahudi. Nah, memang Yesus juga mengetahui bahwa di dalam diri orang-orang yang kaum intelektual, terutama ya khususnya orang-orang Farisi dan Yahudi ini, yang ada hanya kritik begitu.
kritik gitu. Ini menarik sekali ketika kami kemarin sosialisasi, ikut juga Abang Syah di situ beberapa hari lalu, 2 hari lalu ya. Nah, ini diharapkan kalaupun ada masukan-masukan atau kritik, tapi adalah jalan keluar solusinya seperti itu. Tapi dalam hal ini coba kita lihat dalam perikop ini, orang Farisi ini hanya mengkritik tapi tidak memberikan jalan keluar. Ketika mereka melakukan kritik, mereka bertahan terhadap hukum-hukum yang mereka yakini itu merupakan sebuah kebenaran. Itu kira-kira aman. Jadi memang ya betapa sulitnya untuk menyadarkan karakter-karakter seperti orang Farisi dan orang ahli-ahli Taurat. Tapi yang menjadi pertanyaan kemudian, apa salah kalau kita mengungkapkan kritik? Kira-kira Bapak, salah nggak mengungkapkan kritik di gereja kita masing-masing? Enggak ya, pasti ya. Kritik itu sangat kita butuhkan untuk apa? Untuk mengantisipasi, memperbaiki sesuatu yang belum terlalu baik. Tapi saya teringat ucapan dosen saya Eka Dharma Putra. Apa dia katakan? Kalau yaitu hanya berisi kritik tanpa adanya jalan keluar atau pikiran-pikiran yang baik untuk memperbaiki apa yang tidak baik yang disampaikan, buang itu ke laut, katanya. Buang itu jauh-jauh, tidak perlu dipelihara. Gitu. Nah, di sini kita boleh melihat apa yang disampaikan oleh ahli Taurat dan orang Farisi hanya berisi kritik. Dan kemudian Yesus memberikan penjelasan terhadap apa yang mereka ungkapkan. Ini mungkin sementara yang bisa sampaikan, mungkin yang lain bisa memberikan pencerahan yang lebih lagi. Kami kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Jadi ini memang apa ya? Kalau kita baca medsos, kadang-kadang kita disuntik presiden, di dalam klausul apanya itu, apa namanya obatnya, ya kan? Dibilang suntiknya tidak masuk. Ini memang kita tidak tahu ini karena memang sudah demikian seru, keterbukaan ini transparansi itu sekarang sudah luar biasa. Ya. Sebenarnya transparansi itu tidak sama dengan naked ya, tidak sama dengan telanjang. Artinya memang ada hal-hal yang biasa. Tapi itulah sekarang apalagi para pelayan Tuhan ya. Para pendeta, para penatua itu ada yang bilang kayak tinggal di rumah kaca, ya kan? Orang bisa melihat kita semua, apapun dia perhatikan. Jadi inilah kita semua. Tapi saya tertarik ini Pak Pendeta ya. Jangan meletakkan dia di bawah gantang ya. Lampu di bawah gantang itu berarti sinyalnya nggak kemana-mana gitu ya. Apakah ini dimaksudkan tidak transparan, tapi apakah dia menjadi eksklusif juga ketika dia hanya dinikmati oleh kelompoknya saja. Sementara harusnya dia bisa seperti mercusuar yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Ini satu mungkin apa saya juga pemikiran saya mungkin Pak Pendeta punya pendapat tentang itu. Kalau saya melihatnya ayat 33 ini jangan eksklusif, tetapi kita harus juga ke semua gitu ya. Jangan gantang ini apa yang menjadi gantang bagi kita ini, menjadi penghalang sehingga cahaya kita tidak bisa keluar. Ya, kemudian yang di dalam apa yang lain saya kira juga ini bagaimana sekarang ini era-era pencitraan, apalagi kalau mau pilkada ya. Nggak tahu kalau di gereja saya tidak tahu. Semuanya itu pencitraan. Jadi dalam rangka mengambil hati untuk pemenang, nanti kalau sudah menang lain lagi lah dipikirkan. Jadi saya kira ini juga kita terbiasa juga melihat ini sekarang ini di dalam panggung-panggung negara dimanapun jadi seperti ini. Jadi kita diajak untuk lebih tulus. Ini barangkali sedikit sama kami, tapi sebelum Pak Pendeta nanti kami mengundang juga yang lain untuk memberi Bapak Karas ini ada ya? Iya. Pak Richard, barangkali Pak Richard. Baik, terima kasih Bapak Tua siapa untuk uraian pendeta untuk uraian dasarnya. Ini kan menarik memang karena dua topik yang kita angkat dengan tujuan yang jelas disebutkan
dan memang harus berdasarkan secara ada dua hal yang saya mau tanyakan atau komentar. Pertama mengenai tadi yang bilang mengenai tujuan surat penulisan kepada orang non-Yahudi dalam hal ini intinya orang ini. Awalnya saya lebih melihat bahwa Injil Lukas ini ditulis minim ya dengan referensi penyanyi nama, karena memang pembacanya memang bukan orang di orang kafir orang yang memang tidak tahu dan selalu referensinya langsung pada apa yang Yesus bikin, apa yang Yesus bilang, mana-mana lagi. Yang pertama, saya melihatnya ke sana. Yang kedua mengenai yang Lukas 11 ayat 42 mengenai persembahan. Tadi yang bilang mengenai sembahan yang asli itu atau herbal berarti apa gitu ya? Tidak seberapa berarti ya karena cuma sebenarnya tempat sayur gitu ya. Awalnya saya melihatnya pada bagaimana Lukas menulis bahwa Yesus membandingkan antara persembahan yang diberikan dari 10-an. Kenapa 10-an yang diberikan? Tapi kamu tidak menyatakan kasih dan keadilan. Artinya tidak melakukan kasih dan keadilan. Yang lebih pada yang saya tadi memang lebih pada membandingkan bagaimana mereka melakukan sesuatu hal tapi mengabaikan yang lain. Jadi Tuhan Yesus bilang salah kamu ini memang nggak boleh begitu. Ya kita membayar bersepuluhan bahkan ya berat memang boleh kan. Tapi kalau tidak mengasihi dan tidak melakukan keadilan itu percuma. Itu yang saya katakan kawan. Saja terima kasih. Baik, jadi tadi itu yang kalau menurut Pak Filtona ini karena apa namanya dia memberi tapi mengabaikan keadilan ya. Yang kedua ya ini yang legalistik ya seperti itu seperti ya. Kami silakan Pak Pendeta. Ini iya. Dari yang terakhir benar sekali. Jadi untuk persepuluhan ya kalau kita masuk dalam tradisi perjanjian lama, siapa yang mengutip ini imam-imam. Dan untuk khotbah tanggal 21 Maret ini akan mengungkap tentang fakta itu. Perpuluhan aja dia berikan itu dari sisa-sisa bukan dari yang sesungguhnya. Benar sekali ditegaskan lagi hal yang harusnya dilakukan tidak dilakukan, apalagi apakah mungkin dia melakukan soal keadilan? Apakah mungkin dia akan menerapkan soal kasih? Benar sekali itu lebih diperkuat lagi, ya lebih tekankan. Nah ini kecaman yang luar biasa dari Yesus. Sebab dalam hal tadi kalau Amang Sihan mengatakan pencitraan ya, dia seolah memberikan sempurna bagus begitu. Padahal apa yang dia berikan itu juga sebenarnya kopong begitu. Itu dari sisa-sisa begitu. Itu aja tidak dia lakukan secara benar, ditegaskan oleh Amang Silitona. Ini lebih tepat lagi. Apalagi dia mau melakukan keadilan, bertindak soal kasih, tidak mungkin itu bisa dilakukan. Nah itu melengkapi dari apa yang dikatakan dalam hal ini. Nah ini pas sekali saya sangat setuju untuk hal itu. Ya. Lalu yang pembicara sebelumnya tadi mau mengatakan apa, Amang? Mengenai ini Amang ini agak sorry. Kita bahas tentang pada layanan atau orang non-Yahudi. Kalau saya melihat lebih pada kajiannya bahwa kita ini tidak begitu mereferensi pada perjanjian lama di Matius misalnya tentang Yesus. Artinya memang ini ada bagaimana tadi Lukas mencatat seksama dan apa yang Yesus yang dilakukan oleh Yesus sehingga dia lebih pada apa yang terlihat atau yang dilakukan saat itu dan dia menceritakan kepada orang lain. Itu yang saya tangkap. Ya,
Itu bisa pemahaman seperti itu, dan memang kita juga memang harus sedikit ini. Misalnya kita Matius, peruntukan ini agak berbeda. Kepada siapa dia? Ini kepada orang Yahudi. Orang Yahudi itu sangat mencintai soal silsilah, adat istiadat. Itu sebabnya kalau saya bacakan kepada kita apa yang tertulis dalam Injil Matius pasal pertama ayat 1 dan kedua. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan. Nah, seperti orang Batak misalnya. Apa yang mau dikatakan orang Batak? Ini titik sanggar, bayi ururuan, jolo sinukun marga, asa binoto. Nah, ini penting sekali di awal. Nah, kita Matius ini juga, Matius sangat mengetahui ya, ini untuk orang Yahudi. Kayaannya mereka. Nah, oleh sebab itu diungkapkanlah oleh silsilah ini. Nah, Lukas nggak menawarkan itu. Markus kemana nih kira-kira? Ini kepada orang Roma. Bagaimana supaya Injil ini sampai kepada orang Roma, terutama kerajaan Roma yang berkuasa begitu luar biasa. Nah, dalam penyampaian Injilnya dia begitu singkat begitu. Dan itu kalau kita baca secara ini lagi menjadi jelas gitu dalam kitab Markus misalnya. Kitab Markus. Lalu Yohanes bagaimana? Yohanes ini saya mengatakan berbeda dari ketiga Injil, baik Matius, Markus, Lukas. Sedikit mungkin untuk ini ya. Matius, Markus, Lukas ini boleh dikatakan ini ya bottom up, dari bawah ke atas. Tapi coba kita baca, saya ingin mengajak kepada kita apa yang tertulis dalam kitab Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini top down. Dia bicara pertama tentang Allah, ya, dari Allah, dari atas itu ke bawah. Lalu kita sambungkan Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14, apa di sana dikatakan? Firman itu telah menjadi manusia. Lalu percakapan itu muncul ke bawah. Tapi coba lihat dari mulai Matius, Markus, Lukas ini dari bawah. Dari bawah ceritanya, cerita silsilah, cerita tentang ya merancang sebuah tulisan, merancang ini dan itu sampai kepada Yesus. Nah, ini kira-kira yang saya maksud, sehingga sebelum memulai tadi saya coba mengarahkan kita, inilah sulitnya untuk memberikan pengertian kepada ahli-ahli Taurat dan kepada kepada ahli Taurat dan Farisi. Oleh sebab itu ternyata penulis kitab Injil Lukas mengetahui, memahami itu. Dia memulai mengambil bagian soal pelita. Pelita ini hanya ada di dalam kitab Injil Lukas, tidak ditulis dalam kitab Injil Matius, Markus atau yang lainnya. Ini kira-kira yang boleh. Tapi namun pun yang dikatakan oleh Pak Silitonga benar juga, ada pemahaman untuk itu. Boleh saja bahwa memang penulisan tentang Lukas 1 ayat 3 ini lebih mengarah seperti apa yang dikatakan oleh Pak Silitonga tadi. Ini kira-kira yang boleh untuk memperkaya kita, sehingga kita boleh memahami tentang keberadaan Injil. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Kami masih undang. Mungkin Pak Bakar bisa sampaikan Pak Buya. Pak Guru Jemaat kita Pak Buya. Oh ya, Amang Guru Jemaat sekarang udah nggak Amang Siahan ya? Amang Sibuya. Sudah ini mantan. Oke. Iya, Amang Sibuya. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Dengar Amang ya? Iya, Amang Guru Jemaat. Terima kasih Amang atas firman Tuhan yang disampaikan. Itu sudah cukup jelas dari kami dan juga dari rekan-rekan semua yang menyampaikan juga mendukung dalam firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang. Jadi memang firman Tuhan ini mengingatkan kita bagaimana kita memuliakan tubuh kita, memuliakan Allah dengan tubuh kita. Terutama tubuh memang banyak ya, tapi yang di mata dikaitkan dengan terang. Memang kita adalah terang. Kita adalah terang, garam dan terang itu di dunia ini. Nah, persoalannya adalah bagaimana kita menunjukkan terang itu di dalam kehidupan kita sehari-hari.
kerap kali terang itu tidak bisa kita tentukan. Padahal itu ada dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena seperti yang disampaikan oleh Pak Eri, ada gantang ya, yang menutupi mungkin dosa ataupun karakter kita, perilaku kita. Ya. Nah itu yang menghambat. Terang itu boleh muncul di tengah-tengah kehidupan kita, tengah-tengah keadaan kita. Ya, tentu pertolongan Tuhan lah yang memampukan kita dapat menunjukkan terang itu, mengingatkan bahwa kita punya terang, bahwa kita punya menjadi garam dan terang itu di tengah-tengah dunia kita. Apa yang disampaikan oleh ahli Taurat itu juga menunjukkan bahwa mereka punya terang. Mereka juga punya mata. Mereka selain juga yang mengajarkan garam dan terang itu dalam di tengah-tengah jemaah mereka, para pelayan. Kita juga bukan terang itu di tengah pelayanan kita, atau kita bapak-bapak ini menunjukkan terang kita di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pekerjaan kita. Tetapi ternyata kerap kali kita tidak bisa menunjukkan terang itu. Hanya kata-kata, sama seperti yang disampaikan oleh kaum Farisi tadi. Ahli Taurat tahu tentang apa yang akan diajarkan, yang akan dilakukan, tetapi tidak tahu bagaimana melakukannya. Jadi itu yang saya kira yang poin inti yang saya boleh tangkap dari firman Tuhan ini, yang mengajarkan kita, yang mengingatkan kita bagaimana kita boleh hidup menjadi terang di tengah-tengah kehidupan kita, dan tetap memohon pertolongan Tuhan untuk memampukan kita dalam menjalani tugas ataupun peranan kita sebagai garam dan terang di tengah dunia ini. Saya kira demikian, Bang. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Pak LA. Terima kasih. Ini penguatan dari para penyumbang kita, nanti juga bisa digarisbawahi oleh pemerintah. Kami masih ada ini dari Pak Bakar untuk kita dengar ini, dari Pak Iris juga belum. Kami Pak David ada Pak David Nation. Lalu Pak Ketua kita Pak Richard, Pak Hiras, ada Pak Fernandes. Pak David ini sampaikan dalam satu. Sementara lalu Bapak. Pak Ketua lah Pak Hiras. Pak Hiras ini memang action ini, ya kan? Terima kasih ya, moderator. Iya. Saya yang masih muda ini milenial, saya apresiasi sekali namanya model khotbah yang dibawakan oleh pendeta ini. Itu saksofonis itu ini kan Simbolon ya? Iya, Leonardo Simbolon. Jadi apa ya? Tadi saya langsung baru berkhotbah sebentar, buat saya khotbah ke depan itu udah langsung jelas. Karena buat saya menjelaskan bagaimana mati lampu itu, gitu kan? Jadi kadang kita sebagai orang yang diberikan kesempurnaan oleh Tuhan punya mata fisik, tapi ternyata seringkali kita buta, gitu ya, gelap. Nah, jadi buat saya Amang udah langsung berikan contoh di sebelahnya, gitu ya. Dan khotbah itu benar-benar iya. Kita seringkali udah dikasih usahaan mata, tapi gak pakai gitu. Mata hati itu ternyata jauh lebih
lebih apa ya, bisa mengarahkan diri kita dibanding mata fisik kita. Jadi terima kasih ya untuk khotbah ini, karena kita diingatkan untuk nggak exchange stakeholder language ya, yang tadi Pak Syahyan sampaikan. Itu saya pernah baca waktu saya mahasiswa, saya mendarat di Afrika Selatan. Itu pertama itu sampai itu udah kejadian mungkin tiga tahun 99 saya tanya. Itu yang sampai sekarang saya ingat terus kata-kata itu gitu. Dia menghimbau orang yang sembarangan apa gitu. Jadi memang kata perbuatan itu lebih nyaring daripada kata-kata. Jadi yang menurut khotbah dengan membawa sesuatu ini belum khotbah aja sudah khotbah ya. Buat saya sekali modal-modal seperti ini yang memang nggak perlu ngomong, tapi sudah bisa kita tangkap gitu ya. Pentingnya walaupun punya kekurangan dalam penglihatan, tapi mata ini kita harus belajar dari orang yang tidak penglihatan dengan baik. Jadi mungkin dari saya itu aja. Terima kasih buat pendeta. Iya. Terima kasih Pak Heran. Sebelum Pak Pendeta, kami mengundang ini dari silakan. Ada saksi yang terdahulu orang bersaksi. Dia kalau tidak salah pembeca. Dia tabrakan, menurut dia buta. Tapi bisa ada kesaksian satu yang luar biasa. Dia bilang, saya bisa melihat setelah saya buta. Iya. Jadi setelah dia buta, baru dia bilang, saya Bisa melihat. bahwa apa Tuhan itu luar biasa sebetulnya. Jadi sangat kembali kita selalu menginginkan fisik. Dia menyaksikan. Aku buta malah bisa jadi melihat. Siapa kebesaran Tuhan. Maka itu tambah. Terima kasih. Ini menarik juga ini. Kami apa dari Pak Riri Tagalog yang ulang tahun nih. Ada yang ulang tahun. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih buat Abang Pendeta juga yang telah menyampaikan firman. Iya, Mang. Kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari memang tidak mudah. Sungguh tidak mudah. Kita bisa menjadi terang, tapi untuk melawan kegelapan di sekeliling kita, misalnya di pergaulan, di tengah-tengah pekerjaan, lingkungan kita, banyak orang Farisi juga akan meniup atau menutupi terang kita. Kita sedang berusaha, memang tidak mudah sekali dalam pelaksanaannya ya. Tapi memang kita sebagai umat Tuhan harus tetap menjadi terang walaupun banyak hambatan. Mungkin sebagai contoh kayak Ahab itu bagaimana dia sudah berperas dan melakukan pekerjaan, dia boleh jadi terang juga di tengah itu, cuman dia tetap juga kena ini ya, hambatan dan sampai dia jatuh juga. Jadi memang mungkin bimbingan Tuhan juga yang akan menguatkan kita untuk hidup dalam terang terus walaupun dalam keadaan susah. Itu saja dari saya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Tagalog. Saya baca ayat 44 ini seram juga ini Pak Pendeta ini. Iya, celakalah kamu. Sebab kamu sama seperti gores, tidak mau pakai ini saya kira yang ditekankan. Kalau tidak ada lagi kami persilakan Pak Pendeta sekalian menutup dan menanggapi terakhir. Silakan Pak. Terima kasih. Memang benar Mang. Sebenarnya dengan tampilnya Bernardus, kalau kita lihat secara ini sudah merupakan khotbah yang hidup secara langsung gitu. Tapi dikatakan oleh Amang Tagalog tadi ya, memang betapa sulitnya, apalagi di kiri kanan kita ini ya penuh dengan ya katakanlah
dosa kalau mau dikatakan secara ini ya. Nah ini kita harus dimampukan untuk mengatasi itu. Begitu. Apa kira-kira kiat yang harus kita bisa lakukan? Wah ini Amang Sabtu Setompul selalu memiliki pemikiran yang berbeda dari yang lain. Memang sulit juga dijangkau ya. Ketika orang bisa melihat, dia justru tidak melihat. Tapi kesaksian seorang tukang becak begitu ya, Amang Sabtu tadi ya. Ketika dia buta, dia justru dapat melihat begitu. Nah, apa yang mau dikatakan? Disinilah sebenarnya kesadaran itu harus muncul dari dalam diri kita. Siapa kita yang sesungguhnya begitu? Apakah kita sudah melihat kebenaran itu? Apakah kita sudah hidup dalam kebenaran itu? Apakah kita melihat kasih yang berasal dari Tuhan? Itu dia. Nah, memang dalam kehidupan ini sebagai pendeta saya 5 tahun lagi. Dalam sisa hidup ini saya akan menghabiskan hidup saya bagaimana untuk memperhatikan sesama kira-kira begitu. Sehingga dengan demikian saya selalu hidup bersama-sama dengan ya saudara-saudara kita yang membutuhkan perhatian lah. Kenapa saya selalu bersama-sama dengan tunanetra? Karena sebelumnya saya pernah di sana selama setahun. Lalu saya dikeluarkan dari situ dan sekarang saya melayani di GKPI Martubung. Nah saya sekarang bersama-sama dengan Bernardus. Saya katakan bisa Ben bersama-sama dengan bapak-bapak dari GKP Menteng. Oh senang sekali Amang katanya. Nah untuk ini dia juga mungkin mau menampilkan sebuah lagu, mungkin nggak habis lah ya begitu. Bisa memainkan saksofon silakan. Dan ini berbeda mungkin pikiran abang saya Ludwig. Ini bukan abang yang pernah melakukan hubungan dengan seorang tunanetra. Ya untuk itu bernama Freddy Utasoi. Ya. Abang saya ini pernah memberikan sebuah saksofon, itu diberikan kepada tapi ini berbeda. Bernardus sekarang sedang kuliah di USU. Itu dia. Untuk mengambil program S2. Nah, untuk ini kami persilakan kepada Bernardus. Dari ini kita bisa menebak ya kira-kira lagu apa ini? Aku Simalungun ya ini ya? Iya bisa, dan memang pengarangnya juga orang Simalungun saya kira. Purba, Pontas. Dari Mazmur, Tuhan berapa lama? Ya. Dan ini juga merupakan pergumulan pribadi Bernardus. Dia sekarang sedang mengambil S2. Lalu saya katakan selesaikan segera. Ketika kami pernah melakukan ibadah Jum juga ke jemaat HKBP yang ada di Colorado, saya katakan Bernardus sangat merindukan untuk bisa menyelesaikan program S3-nya di Amerika. Lalu teman-teman di HKBP Colorado menyambutnya. Lalu dia katakan bagaimana mungkin apalagi dalam situasi pandemi. Nah sekarang dia mengalami kesulitan untuk itu. Nah kami berharap salah seorang dari kita, apakah Pak Sian atau Pak Saud bisa berdoa juga sehingga kesulitan yang dialami oleh Bernardus, terutama menyangkut kuliah ini, bisa diberikan oleh Tuhan jalan yang terbaik baginya sehingga di tahun ini baru semester 4 ya, dia bisa menyelesaikan kuliahnya. Ya dia sebagai seorang tunanetra yang berasal dari Apentra. Ini yang ingin kami sampaikan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin.
Ya, selanjutnya kita akan persilakan untuk menyampaikan dalam doa. Tapi sebelum berdoa, kami juga terima kasih Leonardus Simbolon ya. Bernardus Simbolon. Bernardus Simbolon ya. Jadi kami sangat dikuatkan dengan kehadirannya yang juga menjadi khotbah ya buat kita ya, seperti tadi disampaikan oleh Pak Ketua Sekretariat Pak Iras Simarangkir. Jadi tingkat keempat di USU ya, Di USU semester keempat untuk strata 2. Oh, jadi berapa semester lagi? Ini semester terakhir untuk program S2-nya, masternya. Iya. Jadi kita bisa komunikasi lah ya. Iya. Dari Menteng juga bisa, tapi mungkin dari antara kita nanti bisa komunikasi. Kami sendiri juga nanti dengan Pak Edwin Jennifer barangkali bisa berWA ya. Iya. Secara bersama. Tapi inilah kami juga berharap sekretariat ini Pak Iras dalam perjalanan kita ke Sumatera setelah pandemi. Mohon maaf saya sudah divaksinasi saya yang pertama. Diskriminasi. Cuma agak terasa apa namanya? Mungkin ya. Kepikiran diri tapi tidak apa-apa juga. Jadi takut tapi ternyata tidak apa-apa. Kami berdua tadi. Tapi ini saya mudah-mudahan ketika kita jalan kalau dari Sumatera bisa singkat ke sana. Untuk berdoa kami undang Pak Satu Tumpul lah untuk berdoa. Silakan Pak Satu Tumpul. Baik. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami surga, Tuhan baik, terima kasih. Kami berterima kasih Tuhan di malam hari ini bersama dengan para pendeta kami mendengar firman-Mu. Walaupun kami berjauh tempat, tapi kami bersatukan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang disampaikan. Kami sebenarnya harus menjadi orang yang membawa terang pada sekeliling kami. Harus menjadi orang yang menegakkan terang itu dalam kehidupan kami. Supaya kami juga bisa menjadi contoh, bisa menjadi khotbah dalam hidup kami, melalui khotbah melalui hidup kami, banyak orang bisa melihat bahwa kasih-Mu luar biasa Tuhan umat manusia. Bapa di dalam surga, melalui firman-Mu yang berkenan ini, kami kembali dikuatkan, diingatkan bahwa kami tidak hanya sebagai pendengar saja. Apa yang dicontohkan oleh Yesus dengan menegur langsung Farisi juga ahli Taurat tentang apa yang mereka lakukan, bagaimana apa yang mereka lakukan dan persoalan apa yang mereka lakukan. Dan yang Kau juga mampukan kami bisa menjadi nasihat atau pengingat bagi semua anak-anak. Kami malam ini juga bersyukur Tuhan bersiap bersama-sama dengan adik kami dengan Simbolon yang dalam keputusannya dia memberikan sukacita bagi kami melalui kehidupan saksesumnya. Tuhan yang baik, semua orang punya kekurangan, tapi Engkau juga memberikan kelebihan. Kami telah melihat adik kami di saudara kami ini menyaksikan bagaimana dia memuji Tuhan dengan apa yang dia punya, dengan apa yang dia, dengan keadaan apapun dia. Tapi kami bersyukur pada saat ini dia juga
dia dan hampir dia akhir dia untuk memperoleh gelar S2. Tuhan merupakan di surga, Engkau tetap menyertainya, menguatkannya. Kau juga mencukupkan segala yang perlu buat kami, agar apa yang kita katakannya